Oke, selamat datang di tutorial YouTube-nya Optimax. Oke, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan seri ANSYS Fluent Introduction, yaitu sekarang kita berada di episode kedua, yaitu mensimulasikan aliran melewati sayap pesawat terbang kode dengan kode airfoil itu NACA 4412. Oke, jadi saya akan introduction dulu. Nah, ini objek simulasi kita, yaitu sayap pesawat terbang. Lebih spesifik, kita menggunakan bentuk sayap pesawat terbangnya itu bentuknya namanya rectangular wing. Nah, kenapa disebut rectangular? Karena kalau dilihat dari atas dia bentuknya kotak. Nah, ini bentuk pesawat terbang yang jadul. Untuk pesawat terbang komersil sekarang itu tidak ada yang pakai ini. Nah, kalau pesawat terbang yang penonton sering lihat itu dia tipe wingnya itu namanya swept wing gitu. Nah, tapi kita pakai yang simpel dulu, bentuknya rectangular wing. Dan pesawat ini dia menggunakan kode NACA 4412. Panjang airfoil itu 1 meter. Dan lebar totalnya itu 5 meter. Sehingga nanti kita bisa menghitung namanya planform area atau area yang diproyeksikan ke atas senilai wingspan dikali chord length, yaitu 5 meter kuadrat. Nah, nilai ini itu digunakan untuk mencari koefisien drag dan koefisien liftnya. Seperti itu. Dan seperti biasa, geometrinya bisa teman-teman download, ada di description box di bawah. Dan buat yang belum punya Ansys Student, teman-teman bisa download saja di Google dengan mengetik Ansys Student download. Seperti itu. Oke, jadi ini saya sudah buka geometrinya di Space Claim. Ini wing yang kita gambar atau kita desain. Terus saya buka di Space Claim. Nah, sekarang kita akan membuat fluid domainnya. Nah, berbeda dengan episode satu sebelumnya di mana kita mensimulasikan internal flow, episode kedua kali ini kita mensimulasikan external flow, di mana bentuk domain external flow itu jauh berbeda dengan internal flow. Kita review sedikit, kalau internal flow itu kan kata kuncinya adalah fluida selalu mengikuti wadahnya. Nah, tapi kalau external flow itu tidak ada wadahnya gitu. Bahkan wadahnya itu ya bersifat atau berukuran besar sekali, infinite gitu bahkan. Ya wadahnya itu ya atmosfer bumi ini gitu. Tapi kan kita nggak mungkin mensimulasikan satu atmosfer gede gitu kan. Nah, kalau di external flow itu bentuk domainnya ada berbagai macam bentuk sih yang biasa dipakai. Nah, salah satu yang umum itu bentuknya kotak nanti atau box nanti. Dan ukurannya itu semacam ada perjanjiannya lah gitu. Atau nilai-nilai atau best practice yang bisa digunakan lah gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Oke, ini saya pas dulu menjadi ada nama domain di belakangnya. Dan seperti biasa teman-teman siapkan working directory-nya. Ini saya taruh foldernya tuh di sini. Nah, di belakang ini saya kasih keterangan simetri, terus domain. Nanti akan tahu maksudnya apa. Kok ada kata simetri. Klik save. Oke, selanjutnya kita akan membuat domainnya. Nah, tadi kan sempat saya singgung bahwa salah satu bentuk domain external flow tuh yang biasa digunakan tuh kotak gitu. Nah, kita akan membentuk kotak eh, melingkupi si wing ini gitu. Nah, caranya adalah itu bisa dilakukan secara otomatis. Kita balik lagi ke tab prepare, klik and closure. Nanti akan muncul perintah di atas ini. Nah, klik objeknya. Maka nanti, oke, saya ulang ya. Klik and closure, pergi ke prepare, klik and closure, klik objeknya. Nah, nanti teman-teman lihat di samping kiri ini ada tipe enclosure atau bentuk enclosure-nya. Nah, ini pilih yang box saja. Kita pakai default box.
dan unchecklist symmetry biar ada 6 dimensi yang bisa kita edit. Nah, di sini saya akan mengganti unitsnya menjadi meter karena biar enak gitu. Karena nanti ukuran enclosure relatif lebih besar. Jadi lebih baik working unitnya tuh meter. Klik OK. Nah, nah sekarang pertanyaan kan, oke kita sudah dapat nih ukuran bentuk domainnya, kotak gitu. Nah, berapa sih ukurannya? Kan kalau internal flow kan ya ukurannya fix ya, ya tergantung wadahnya berapa volumenya. Nah, kalau external flow dia nggak punya ukuran fix berapa volume domainnya. Nah, biasanya ukuran dari domain external flow itu biasanya di berapa kali dari karakteristik length benda. Nah, kalau airfoil atau wing, dia karakteristik length itu berupa chord length. Ini chord length. Nah, jadi nanti ukuran domainnya itu sekian kali dari chord length. Seperti itu. Nah, untuk berapa kalinya itu biasanya kita ngelihat jurnal, kita uh, merujuk orang-orang yang sudah simulasi tuh baiknya berapa kali chord length sih. Nah, yang biasa saya lihat itu yang biasa dipakai itu biasanya 5 kali, paling kecil sekitar 5 kali, ada bahkan yang 10 kali, bahkan 20 kali gitu. Nah, jadi nanti eh, teman-teman bisa lihat eh, jurnal rujukannya gitu. Dia berapa kali lipat sih gitu. Nah, biar tidak terlalu berat, ini saya pakai ukurannya tuh 5 kali sampai 10 kali gitu. Nah, kalau extra flow, bagian outletnya itu dibuat lebih panjang biar tidak terjadi backflow menuju objek kita. Nah, jadi ini outletnya tuh berada di sebelah kanan di positif X. Maka ini saya buat lebih lebih panjang, yaitu 10 kali dari chord length, yaitu 10 meter. Ini saya buat 10. Klik ini, ketik 10. Terus untuk mengganti bisa tekan tab atau klik kiri di box ini. Cuman saya lebih enak pakai tab. Nah, sisanya itu saya buat 5 meter. Seperti itu. Nah, kalau sudah klik tombol hijau, tekan escape untuk keluar dari enclosure. Nah, ini yang wing. Ini saya suppress namanya. Klik kanan suppress. Nah, suppress itu berfungsi untuk meniadakan dari simulasi. Kayak gitu. Nanti dia tidak terpakai. Nih, karena point of interest kita bukan wingnya, melainkan si domainnya. Nah, jadi yang kita simulasikan tuh bentuk udaranya tuh kotak seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke cut section view, klik section mode, klik section mode, klik panah Z-nya. Nanti di tengah sini maka akan terjadi void. Nah, ini tuh kosong. Jadi nanti kalau ada udara mengalir ya dari kiri ke kanan, ini arah alirannya kiri ke kanan, ini kayak gini. Nanti dia akan tertabrak di sini nih. Nanti akan muncul namanya stagnation pressure di sini. Terus nanti akan ada udara yang mengalir ke atas, ada yang mengalir ke bawah. Nah, nanti udara yang mengalir di permukaan atas dan permukaan bawah dia akan tergesek. Jadi ini itu bertindak sebagai wall gitu. Sehingga nanti udara akan tertabrak dan tergesek seperti itu. Nah, jadi itu cara mudah untuk membuat domain external flow. Tekan 3D mode ini untuk kembali ke full mode. Nah, seperti itu. Nah, karena simulasi ini bersifat simetris, objeknya simetris, maka kita bisa membuang sebagian dari domainnya. Nah, kita akan buang menggunakan fitur split body. Nah, tapi sebelum menggunakan split body, kita bikin namanya cutting plane. Pergi ke tab design, klik plane, klik sumbu Z, nih, maka akan tercipta plane di structure tree. Klik split body, pilih body utama,
Pilih alat potongnya, yaitu berupa plane yang ini. Nah, buang. Nah, ini ada langkah terakhir. Ini langkah opsional sebenarnya. Cuman kita perlu membuang sebagian. Nah, buang yang kiri atau yang kanan sama saja. Klik yang kanan. Nah, kita lihat. Nah, di sini sisa satu. Ini yang kita simulasikan cuma sebagian saja. Nanti hasil simulasinya bisa kita mirror. Tekan escape untuk keluar dari split body. Ini plane-nya bisa di delete, terus di save. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan refinement. Nanti di langkah kedua di meshing, saya akan melakukan refinement baik di permukaan wing maupun secara volume. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana memberikan refinement berupa face sizing dan bagaimana memberikan refinement berupa namanya body of influence. Jadi nanti daerah di sekitar airfoil ini, di sekitar wing ini, dia akan jauh lebih padat dibandingkan yang sekitarnya gitu. Nah, untuk itu kita perlu membuat namanya body of influence. Jadi kita perlu menggambar sebuah body gitu, bentuknya kotak lagi. Nah, masuk ke sketch mode, kita akan sketch di YZ plane, tekan X ini. Nah, ini teman-teman gambar kotak nih, rectangle. Kayak gini. Nah, ini dimensinya kira-kira ini jangan terlalu besar. Ini kalau saya berikan ini 1,5 meter. Ini juga 1,5 meter. Nah, ini tuh karena wingspan-nya 2,5 meter ya. Semi span-nya 2,5 meter. Ini saya kasih 3 meter aja. Klik and sketch. Oke. Ini yang ini wingnya saya munculkan terlebih dahulu. Terus ini enclosure saya hide. Nah, ini saya pull. Tapi jangan di no merge. Nah, teman-teman ini pull ke belakang. Lebihin nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini pull ke depan kira-kira tambah 1 meter lah gitu. Klik permukaannya, pancing dikit, ketik satu. Gitu. Tekan escape untuk keluar dari pool. Terus ini saya jadikan saya rename dulu. Namanya BOI, Body of Influence. Terus klik kanan, saya buat transparan. Wingnya saya hide lagi, enclosure-nya saya aktifkan. Terus pastikan dia transparan, biar enak lihatnya. Nah, jadi nanti daerah ini nih, sebesar ini dia akan lebih padat dibandingkan sekitarnya. Gitu. Nah, ini saya move ke sini. Terus ini saya rename jadi fluids. Seperti itu. Terus saya save. Selanjutnya, saya akan memberikan naming selection. Yang ini inlet. Tempat udara akan berhembus. Belakangnya tentu saja outlet. Oh ya, naming selection itu ada di episode pertama ya. Cara menggunakannya. Jadi ini saya langsung saja. Nah, untuk yang ini namanya simetri. Nah, terus yang atas. Nah, ini hati-hati nih kalau simulasi external flow, bagian atas, bagian bawah, sama bagian sampingnya biasanya kita kasih simetri juga. Kenapa? Nah, simetri itu berfungsi sebagai kaca gitu. Tapi simetri juga bisa digunakan agar udara, agar kecepatan udara di permukaan ini jadi selip kayak gitu. Makanya di sini kita kasih simetri biar nanti dia slip. Nah, ini saya kasih nama top simetri. Nah, ini saya kasih side simetri. Yang bawah saya kasih bottom simetri. Seperti itu. Nah, kan tujuan kita untuk tadi lupa saya ini ya. Kayaknya lupa saya bilang ya. Nah, tujuan dari simulasi itu untuk mendapatkan gaya angkat sama gaya hambat. Nah, gaya angkat sama gaya hambat itu terletak di permukaan wingnya. Otomatis kita harus mendefinisikan nama wing di permukaan
di permukaan ini, di permukaan sayapnya, biar nanti pas kita setup kita bisa mendapatkan drag sama liftnya. Oke, nah ini biar mudah, ini buoy-nya saya hide, permukaan ini saya select, tahan CTRL, ini multi select, klik kiri, klik kanan, face, hide face, tampak depan, zoom in, terus tinggal di blok aja. Maka nanti akan terpreview ada 8 permukaan yang terpilih. 8 permukaan ini akan kita kasih nama wing wall. Oke, terus tinggal diaktifkan kembali, terus tinggal di save. Nah, sekarang domainnya sudah jadi. Ini akan saya ekspor ke PMDB. Saya kasih nama seperti ini. Di working directory saya, yang ini. Oke, selanjutnya saya akan buka Fluent. Saya copy. Working directory-nya akan saya ganti, yaitu di sini ya. Nah, ini working directory saya. Dan settingan ini sama seperti di episode pertama. Jadi tidak ada yang dirubah cuma working directory saja. Klik start. Dan kita mulai dari Fluent Meshing ya. Oke, ini langkahnya sama seperti episode pertama. Oh, tapi harus hati-hati. Ini unitnya mesti diganti meter. Karena tadi kita working unitnya tuh meter. Ini ganti ke meter. Baru kita masukkan PMDB kita. Nah, di sini baru kita menggunakan local sizing yang berfungsi untuk memperbanyak mesh di lokasi tertentu. Seperti itu. Ini saya klik yes. Nah, pertama kita akan menggunakan face sizing. Jadi permukaan wingnya itu akan lebih ini, lebih fine gitu. Nah, ini ukurannya saya buat default aja ya, 0,017. Ini saya bulatkan nih biar enak, 0,017 meter atau 17 mili di wing wallnya. Jadi nanti di wing wall ini dia akan lebih fine dibandingkan yang lain. Klik add local sizing. Nah, ini kita tambah lagi berupa body of influence, yaitu kita beri ini 0,2 meter, terus kita berikan di BOI ini. Nanti di sedikit, nanti di apa ya? Di lingkup BOI ini, di lingkup BOI ini dia memiliki ukuran elemen sebesar 0,2 meter. Seperti itu. Klik add local sizing. Lalu generate surface mesh. Nah, ini saya bulatkan aja angkanya ya, biar enak aja gitu. Ini jadi 0,4. Klik generate surface mesh. Oke, jadi ini mesh yang tercipta. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa semakin mendekati wall, dia akan semakin padat gitu. Karena tadi kita telah memberikan face sizing. Dan ini teman-teman bisa lihat bahwa daerah yang daerah di dalam boy ini dia lebih kecil tuh ukuran ukuran triangle-nya dibanding yang lain karena telah diberikan boy ini seperti itu. Nah, terus di scrap geometri kita pakai yang kedua ya. Masih sama alasannya sama seperti episode satu karena yang kita simulasikan hanya fluida. Klik di scrap geometri. Nah, ini update boundaries ini untuk mengecek kembali. Nah, kalau simulasi aerodinamik itu biasa pakai velocity inlet. Ini yang kita pakai adalah kecepatan
sayap pesawat terbangnya atau kecepatan pesawat terbangnya atau kecepatan objek kita gitu. Nah, ini untuk double check bahwa tipe boundary-nya apakah sudah sesuai apa belum. Ini udah sesuai semua, nggak ada yang perlu diedit. Klik update boundaries dan tipe regionnya fluid tentu saja. Nah, ini saya akan memberikan boundary layer 3 ya untuk tutorial kali ini kita tidak terlalu mementingkan akurasi. Jadi ini saya pakai default pakai 3 gitu. Klik add boundary layer. Nah, di sini yang berbeda nih di langkah terakhir. Nah, kalau simulasi extra flow, biasanya kita pakai tipe mesh namanya polyhexcore. Jadi campuran antara hexahedral dengan polyhedral. Jadi itu maksudnya hexcore itu nanti di tengah domain ini dia akan berbentuk kotak. Nah, ini saya coba generate, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa jumlah sel yang tercipta tuh 267.000. Dan ini kalau saya geser, nah, oh geser di sini aja. Oh terbalik. Seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bahwa daerah di sekitar airfoil ini dia kan lebih rapat. Dan ini teman-teman bisa lihat ini boundary boundary layer itu seperti ini. Nah, ini lihat ya, ini kotak-kotak kan makin kecil ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau external flow itu kita lebih suka menggunakan apa user itu lebih suka menggunakan polyhexcore gitu. Karena kalau untuk external flow itu relatif lebih cepat menggunakan polyhexcore perhitungannya. Dan seperti biasa ini saya write mesh-nya. Ini nama nama mesh-nya. Klik OK. Terus klik switch to solution. Kita akan memasuki langkah ketiga yaitu setup. Oke, sudah terloading. Nah, pada general patch ini saya akan tetap menggunakan pressure base karena rencananya saya akan menggunakan kecepatan udaranya itu masih kecepatan subsonic di bawah kecepatan suara. Jadi tidak ada perubahan density, makanya saya pakai pressure base saja. Terus untuk models, nah ini secara kalau simulasi aerodinamis itu pastikan menggunakan model turbulennya K Omega SST. Karena si K Omega SST ini dia dapat memprediksi aliran di sekitar wall itu lebih bagus dan aliran upstream juga lebih bagus. Jadi dia kayak jack of all trade gitu. Pastikan menggunakan K Omega SST. Dan dia juga dapat memprediksi separasi lebih bagus juga. Nah, terus untuk material ini nggak perlu saya edit ya, karena kan kita pakai udara ya. Jadi bisa saya skip. Dan cell zone condition juga nggak perlu diedit karena udara gitu. Jadi udah otomatis udara gitu. Jadi nggak perlu diedit. Nah, yang perlu kita edit itu di boundary condition. Ini klik kiri 2 kali. Nah, ini inlet. Saya klik kiri 2 kali. Nah, di sini rencananya saya ingin mensimulasikan airfall ini memiliki angle of attack gitu. Jadi buat yang tidak tahu apa itu angle of attack, nah, jadi ketika take off, pesawat tuh dia agak dongak ke atas gitu, seperti ini nih. Nah, oh ini nih pesawat nih.
Nah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan lift yang lebih besar. Nah, itu artinya kan pasti kan bertanya, lah kita mau simulasi angle of attack, dia uh, wingnya tuh dongak ke atas, tapi yang kita input wingnya tidur gitu. Nah, hal ini, kenapa kita pakai wing yang tidur? Kenapa nggak di rotate gitu ke atas? Nah, hal ini bertujuan biar mempermudah user gitu. Bayangin kamu mau simulasi angle of attack, kamu ingin simulasi pesawat gitu. Variasinya angle of attack ada 10 variasi. Nah, itu artinya kamu akan menginput 10 domain yang berbeda. Nah, itu akan merepotkan user karena harus 10 kali kerja. Itu harus bikin domain 10 kali. Nah, untuk mempermudah user dalam simulasi, yang kita ganti itu vektor kecepatannya menggunakan magnitude and direction. Nah, di sini tuh jadi ini, nah jadi yang kita mainkan tuh arah arah anginnya. Jadi instead of kayak gini, arah anginnya itu nanti akan saya puter. Jadi seperti ini, gitu. Nah, ini angle of attack itu yang ini, kayak gitu. Jadi nanti yang diganti tuh nilai alfanya di sini nih, bukan geometrinya, gitu. Coba bayangin deh, lebih mudah mana kita input mesh-nya udah jadi nih daripada kita input 10 kali mesh. Mending kita pakai satu settingan mesh yang berbeda tapi setupnya kita ganti bagian ini doang. Kan akan jauh lebih mudah dan hemat waktu gitu. Kita nggak perlu mesh ulang. Kalau kamu pakai angle of attack-nya beda-beda, itu artinya kamu nge-mesh 10 kali gitu. Dan itu ya ribet sih gitu. Mendingan vektor kecepatannya aja yang dirubah gitu. Nah, di sini tuh arah arah anginnya tuh ke X. Nah, berarti nanti yang X-nya itu akan kita proyeksikan. Nah, di sini saya akan menggunakan angle of attack itu 10 derajat. Maka nanti yang arah X akan saya masukkan cos cos alpha dan arah Y-nya saya masukin sin alpha. Nah, ini saya masukin nih cos 10 sama sin 10 itu 0,9848, sin alpha itu 0,1736. Dengan kecepatan udaranya itu saya buat 100 meter per second. Itu kira-kira sekitar 30% kecepatan suara lah gitu. Masih subsonic. Oke. Terus yang lain saya buat default, saya klik close. Nah, yang wing wall ini nggak perlu diedit sebenarnya karena otomatis dia merupakan no slip condition. Close. Nah, tujuan kita kan ingin dapat CD sama CL ya, coefficient drag sama coefficient lift. Nah, kita perlu memasukkan namanya reference value di sini. Nah, di sini saya pakai compute from inlet. Jadi nilai referensinya dari inlet. Nah, di sini kamu masukin berapa platform area kamu. Nah, tadi kan kalau di PPT kan nilai platform areanya itu 5 ya. Tapi karena kita pakai setengah domain, platform areanya tuh jadi setengahnya. Jadi yang ini yang kamu masukin tuh 2,5 gitu. Nah, tapi jangan khawatir, nilai drag-nya itu nggak perlu dikali 2 lagi. Jadi ini nilai drag-nya tuh udah full scale gitu. Nah, terus ini reference zone-nya kita kasih yang fluid enclosure. Seperti itu. Nah, terus untuk memonitor nilai drag atau lift itu berada di report definition. Ini klik kanan, new, force report, drag. Nah, ini saya akan input 4 kali ya. Jadi CD, drag, CL, sama lift. Yang pertama tuh CD, lokasinya ada di wing wall. Nah, arahnya itu dia mengikuti boundary condition yang tadi. Kalau
CD nilai X-nya itu positif cos alpha 9848, Y-nya itu plus sin alpha 0,1736. Ini tuh nilainya eh, ini ya cos 10 sama sin 10 ya. Klik OK. Terus saya insert yang baru lagi, tapi kali ini itu gaya hambat. Jadi satuannya Newton. Terus liftnya juga sama. Yang membedakan adalah dia kebalikannya. Kalau X itu dia jadi minus sin alpha, Y-nya jadi positif cos alpha. Nah, kenapa ini minus, kenapa ini positif? Itu akibat transformasi geometri. Terus saya input satu lagi, gaya lift dengan satuan Newton. Ini juga sama, force vectornya. Terus saya initialize. Terus sebelum saya calculate, ini saya save dulu ya cache and datanya. Ini nama filenya. Ini saya beri 100 iterasi. Oke, ini sekitar 10 menitan mungkin. Oke, jadi ini kita tunggu sampai dia konvergen. Nah, ini sepanjang iterasi coba kita amati nilai ini nilai lift ya, to lift. Dia sudah mulai datar, udah lumayan konvergen, CL juga, drag juga. Ini drag eh, gaya hambat nih Newton, ini coefficient drag. Terus secara residual sepertinya dia turun, mulai mau mendekati target kita yaitu 0,001. Jadi ini target residual ini tuh semuanya tuh harus di bawah 0,001. Itu rekomendasi dari Fluentnya gitu. Tapi bukan jadi patokan yang utama. Kalau saran saya adalah patokan utama simulasi itu konvergen atau enggak itu teman-teman silakan menggunakan report definition. Karena kalau berpatokan sama residual saja itu kurang sebenarnya. Karena ada beberapa
kasus di mana residual itu susah turun. Kenapa? Karena ada faktor transien gitu. Kan kita simulasi steady ya. Terus iya, kita kan simulasi steady. Kan pada kenyataannya kan aliran fluida itu kan bersifat transien gitu. Nah, itu ada kalanya di mana teman-teman mensimulasikan faktor transiennya itu begitu kuat sehingga residualnya susah turun. Nah, maka dari itu teman-teman bisa menggunakan salah satu apa kriteria konvergennya itu pakai yang report definition ini seperti itu. Nah, sepertinya ini sudah mau selesai nih setelah ini. Nah, ini sudah konvergen, maka dia akan berhenti secara otomatis. Ini saya save dulu. Oke, sudah ke save. Nah, coba kita lihat ya. Kita buka report definition, terus kita print semuanya nih, compute. Nah, sebenarnya ini udah saya simulasikan sih tadi. Nah, ini kurang lebih harusnya hasilnya sama ya. Nah, ini nilai ini tuh akan saya copy ke Excel, Microsoft Excel. Nah, hati-hati kalau drag itu harus dikali dua. Karena kan yang kita simulasikan cuma setengahnya aja. Itu mesti dikali dua. Tapi kalau koefisien drag sama koefisien lift itu nggak perlu dikali dua. Kenapa? Karena kita telah memasukkan reference area tadi senilai dua setengah. Jadi itu udah otomatis drag-nya itu sama lift, koefisien drag sama koefisien lift-nya itu udah utuh gitu. Nah, ini saya copy ya. Nih, nih saya copy. Ini drag-nya, nih di sini. Terus ini lift di sini. Dan ini drag aslinya nih. Ini saya kali dua. Nih, ini kali dua. Ini kali dua. Nah, untuk rumus CD sama CL silakan teman-teman cari sendiri. Rumusnya seperti apa. Nah, ini saya hitung seperti ini nih. Ini CD, ini CL. Nah, sekarang coba kita bandingkan ini CD-nya, ini CL-nya. Nah, hasilnya tuh mendekati kan. Jadi kita ada dua cara nih untuk mencari CD apa CL. Bisa pakai cara manual, pakai ngitung drag force-nya, atau teman-teman bisa pakai tadi cara ini, pakai reference value. Di mana nanti nilai platform area teman-teman masukkan itu ya setengahnya. Karena yang kita simulasikan kan cuma setengah gitu. Jadi ini jangan dimasukin 5, tapi dimasukin setengah. Setengah dari 5, yaitu dua setengah. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman bingung, eh, takut apa ya, takut salah hitung gitu. Lebih baik teman-teman ngitung CD sama CL pakai cara manual aja, pakai cara hitung hitung berapa drag sama liftnya gitu, berapa newton gitu. Nanti teman-teman masukin ke persamaan koefisien drag sama koefisien lift. Itu teman-teman silakan cari di internet sendiri definisinya apa gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara post processing aliran external flow ini gitu. Tapi kali ini saya akan pakai cara yang berbeda. Saya tidak akan post processing di Fluent. Saya akan post processing namanya di Chef Post. Di mana Chef Post ini merupakan software khusus untuk post processing, untuk mengolah hasil simulasi saja. Nah, caranya kita harus ekspor dulu, pergi ke file, ekspor to Chef Post. Nah, ini biarkan default. Nah, di sini teman-teman bisa ambil besaran apa yang ingin teman-teman teliti gitu. Misalnya saya pilih ini, terus ini velocity, terus ini ada turbulen nih, bisa diambil tuh. Terus apa lagi ya? Ada banyak sih. Cuman yang sering diambil mungkin ini tuh. Ini turbulen, terus kecepatan sama tekanan.
Oh, kita juga bisa ngambil gaya gesek nih. Ada wall shear stress, ini juga bisa diambil. Sama nih ada skin friction coefficient. Ini juga bisa diambil. Ini skin friction coefficient tuh menandakan berapa gaya gesek yang dialami sama wing gitu. Kita pakai skin friction coefficient biasanya. Ini juga biasanya diambil untuk simulasi aerodinamika. Oh ya, sebelum ini saya ini ya takutnya. Oh, ini ada yang kelupaan. Teman-teman bisa melakukan ini namanya. Teman-teman pergi ke report, terus ke force, terus edit. Nah, teman-teman bisa mencari gaya-gaya apa aja yang dialami sama wing gitu. Nah, ini kita masukin nilai cos dan sin tadi, terus kita print. Nah, nanti akan di apa ya? Dirangkum sama Fluent di konsol ini. Nah, dia kalau Fluent itu dia menghitung pressure force sama viscous force. Seperti itu. Ini teman-teman bisa gunakan ini untuk diteliti gitu. Ini boleh digunakan gitu. Nah, itu yang mau tadi saya tunjukkan tadi kelewat. Di close. Nah, ini baru kita lanjutin ya. Tadi ini yang ini kelewat. Ini kita write. Nah, ini akan di-save dengan format baru yaitu cdat namanya. Tapi ini saya kasih keterangan di belakang, saya tambahin kata result gitu untuk membedakan saja. Klik OK. Nah, otomatis dia akan membuka save di post nanti. Ini klik OK aja. Nah, ini tampilan dari save di post. Nah, ini kita di sini cuma bisa em, mengolah data aja udah. Sebenarnya secara kapabilitas sih kurang lebih sama kayak Fluent. Ini sih masalah selera aja gitu. Mau post processing di Fluent atau di save di post. Kalau kapabilitas kurang lebih sama lah. Oke, sekarang kita akan mirror dulu biar dia utuh sayapnya. Klik kiri default transform. Ini di unchecklist. Terus apply reflection. Ini ganti jadi XY. Klik apply. Maka dia akan terplot. Nah, misalnya teman-teman ingin memplot tekanan. Nah, biasa tekanan itu kalau simulasi aerodinamika dia pakai namanya pressure coefficient atau CP. Nah, kita akan coba plot CP di sayap pesawat terbang. Di sayap pesawat ini. Eh, klik klik kanan wing wall, terus insert, terus contour, klik OK. Nah, ini variabelnya itu ganti ke pressure coefficient. Klik apply. Nah, biasanya lebih mudah kita membaca pressure coefficient dibanding tekanan atau CP ya, saya singkat jadi CP gitu. Nah, kalau CP-nya itu positif, artinya tekanannya lebih besar dari tekanan atmosfer. Kalau CP-nya negatif, artinya lebih rendah. Itu menandakan bahwa di daerah tersebut terjadi vakum. Jadi disedot gitu. Nah, kita juga bisa bikin plan di sini. Dibikin plan, misalnya kita mau bikin plan, klik OK. Misalnya kita mau bikin plan di XY plan, tapi jaraknya ini saya buang ke mana ya? Negatif ya. Ini Z-nya harus negatif. Misalnya negatif satu gitu. Klik apply. Oh, ini dinonaktifkan dulu ya. Ininya soalnya mengganggu. Nah, ini saya nonaktifkan. Ini 1 meter dari symmetry plane ya. Ini juga bisa. Ini saya hide dulu. Ini hide. Ini nggak usah di hide ya. Ini klik kanan, insert, contour. Nah, ini misalnya ganti CP. Nah, nanti akan kelihatan
bahwa di atas itu dia sebenarnya tekanannya vakum gitu. Nah, ini ada keanehan nih di sini. Nah, ini karena domain kita kurang tinggi nih. Jadi kayak ada keanehan gitu, kayak ada localized pressure di sini tuh karena domain kita harusnya lebih tinggi lagi gitu. Harusnya sih 10 kali sih, biasanya sih 10 kali gitu, biar tidak ada keanehan seperti ini gitu. Cuman untuk tutorial ya oke lah gitu. Nah, ini untuk warna ini juga bisa diganti nih di bawah sini. Ini warna misalnya jadi aero. Nah, ini kayak gini. Nah, lebih cakep tuh. Nah, ini bisa di screenshot gitu. Terus misalnya teman-teman mau ngeplot vektor juga bisa di lokasi yang sama di plane. Klik kanan, insert vektor. Klik OK. Terus ini colornya saya ganti jadi warna hitam, jadi konstan. Nah, ini simbolnya bisa diganti. Nah, ini bisa dimainin ukurannya gitu. Ini silakan explore sendiri. 3D. Nah, oh, kekecilan. Nah, jadi bisa kelihatan seperti itu. Terus kita juga bisa membuat ini grafik. Jadi data data kuantitatif juga bisa kita buat di mana? Di Chef di pos ini. Nah, biasanya kalau simulasi aerodinamik kita ngambil CP namanya. Kita ngambil pressure coefficient di wall-nya. Atau dengan kata lain kita ngambil berapa tekanan di wall-nya. Nah, dari situ kita bisa menganalisis berapa gaya angkatnya gitu. Nah, ini yang biasa diambil sama seorang aerodinamis engineer ya. Kita ngambil CP di wall. Ini saya tunjukkan. Pertama, saya buat line dulu. Ini location line. Klik OK. Nah, saya buat line itu dia terletak di plane satu. Nah, otomatis nanti nilai Z-nya itu -1 sama -1. Ini 1 meter ya. Nah, terus ini arah X-nya yang ini X, X awal, X akhir, Y awal, Y akhir, Z awal, Z akhir. Ini panjang line itu senilai chord line-nya yaitu 1 meter. Klik apply. Nanti kalau teman-teman zoom in, dia lokasinya tepat di plane satu, yaitu di chord line-nya tuh. Setelah itu kita akan buat polyline. Nah, polyline ini berfungsi sebagai kita ngeplotnya tuh di polyline-nya gitu. Klik polyline, klik OK. Ini ganti jadi boundary intersection. Itu dia mengintersect antara wing wall dengan plane satu. Klik apply. Maka kalau di zoom in, dia akan ngeplot garis hijau ini kayak gitu. Nah, terus selanjutnya baru kita bisa insert di sini, insert terus chart, klik OK. Nah, ini tipe chartnya mau apa? Mau pakai line boleh, pakai scatter boleh, ke data series. Nah, locationnya berada di polyline 1. Terus custom datanya, ini polyline 1. Nah, ini X aksisnya itu arah X. Terus Y aksisnya itu pakai CP, pressure coefficient. Ini labelnya itu X-nya tuh X, Y-nya itu pressure coefficient. Nah, nanti akan keplot seperti itu. Nah, maka nanti, nah kalau kita insert chart nih, ini ada chart satu. Nah, teman-teman bisa insert chart kedua dengan variabel yang berbeda, tapi lokasinya sama, polyline satu. Yaitu teman-teman bisa ngambil namanya skin friction coefficient. Itu juga biasanya yang diambil. Jadi skin friction coefficient
menunjukkan seberapa parah sih gesekan akibat udara gitu. Sorry, salah ya. Ini skin friction coefficient. Nah, ini skin friction coefficient seperti ini polanya. Nah, terus ini bisa diklik kiri 2 kali kalau mau munculin lagi. Nah, seperti ini. Nah, biasanya engineer tuh suka menormalize suatu variabel. Jadi kan pressure coefficient kan nggak punya satuan ya. Terus ini harusnya biar enak nggak ada satuan juga. Jadi kita normalize. Jadi ini kita bagi dengan chord length. Nah, cara melakukan itu teman-teman harus bikin expression namanya. Bikin rumus. Di sini kita bisa bikin rumus nih. Jadi kita bisa mengolah variabel kita tuh sesuai dengan yang kita ingin mau gitu. Jadi cara untuk membuat rumus tuh klik kanan, new. Ini kita kasih nama normalize X1. Terus teman-teman tinggal ikutin ini aja. Ini besar huruf kecilnya harus diikutin ya. Kalau nggak nanti dia bakal error. Nah, ini rumusnya. Nah, rumusnya ini harus kita set sebagai variabel baru. Variabel itu di sampingnya klik kanan terus new. Kita kasih norm X1 gitu. Nah, terus ini expressionnya yaitu di normalize X1. Klik apply. Balik lagi ke chart. Ini ke chart nih, ke sini. Nah, ini teman-teman ganti coba jadi eh, rumusnya tuh tadi mana ya? Ini kita cari di sini deh. Nah, ini norm X1. Klik OK. Terus lihat chart viewer. Nah, dia jadi ganti. Jadi nilai X-nya itu dibagi dengan chord length-nya. Jadi kita bisa tahu persentase. Kayak misalnya nih cara bacanya nih. Di 40% dari chord length-nya, di nilai tekanannya tuh di bawah tekanan atmosfer. Berarti ini dia terjadi suction. Kayak gitu. Jadi ini permukaan bawah, ini permukaan bawah, ini bottom, ini upper. Jadi kok cara bacanya di 40% dari chord length, dia memiliki tekanan di bawah atmosfer pada bagian bawah, sorry, terbalik saya ya. Ini kalau gini downforce dong dia. Saya terbalik ya. Yang ini, sorry, yang ini tuh upper, ini up, ini bottom. Nah, cara bacanya pada permukaan bawah dia memiliki, pada permukaan atas dia memiliki tekanan hisap ditandai dengan pressure coefficient-nya negatif. Pada permukaan atas dia memiliki tekanan lebih besar dari atmosfer ditandai dengan pressure coefficient-nya bernilai positif. Seperti itu. Dan ini bisa diekspor ke CSV. Nih, kita kasih nama misalnya CP plan 1. Terus teman-teman bisa buka lagi di Excel. Ini saya klik, saya open, browse. Terus silakan ganti extensionnya ke all files biar kebuka semua. Terus tinggal cari aja tadi namanya apa ya? Oh, ini dia di sini. Namanya tuh tadi nih CP plan 1. Tinggal dibuka dan ini teman-teman bisa split menggunakan fitur data, text to column, tapi yang di split itu kita pakai koma biar dia kebaginya berdasarkan koma. Nah, ini bisa di copy dan teman-teman bisa edit di sini. Seperti itu. Ini X per C, ini CP. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa coba bikin plan lagi, plan kedua, tapi jaraknya 2 meter dari simetri plan gitu. Terus bandingin CP-nya beda atau enggak gitu. Seperti itu. Dan ini untuk streamline, ini juga sama. Teman-teman bisa pakai ini.
Tapi jujur kalau Streamline saya lebih suka pakai Fluent sih. Di sini agak jelek, saya juga nggak tahu kenapa. Ini di Wingwall nih misalnya. Nah ini kalau kalau di Save di Post dia kelemahannya nggak bisa bikin Streamline di wall gitu. Di sini agak jelek bikin Streamline-nya. Lebih bagus di Fluent nih. Kalau bikin di sini di Fluent dia lebih bagus. Nih ya, klik kanan, New, terus ini Velocity, kasih di Wingwall. Nah dia mau tuh lebih bagus gitu. Ya jadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing lah gitu. Nah ini terlalu detail, ini saya kurangkan. Ini path to skip-nya saya kasih 100. Nah, ini silakan draw mesh. Nah, ini dibuat wing wall aja. Klik display. Ini transparansinya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat vortex namanya wingtip vortex nih di sini nih. Tuh. Nah, ini yang membuat drag itu uh, akibat apa muncul drag ya ini akibat wingtip ini. Kayak gitu. Nah, jadi tergantung ya. Teman-teman bisa post pro di sini di Fluent atau di safety post. Silakan lebih mudah yang mana gitu. Tapi saya personally kalau ngambil CP saya lebih biasa pakai di Chef di Post karena lebih mudah aja gitu. Ngambil apa? Ngambil grafik CP ini lebih mudah di Chef di Post kalau saya. Cuman kalau yang lain tuh lebih enak di Fluent, lebih apa ya? Lebih fresh di Fluent gitu. Nah, cuman ada kelebihan Chef di Post itu dia bisa ngelihat nih namanya Vortex nih. Ini bisa metodenya teman-teman bisa pelajari sendiri. Ini defaultnya pakai swirling strength. Nah, nanti akan ditujukan vortex yang diciptakan sama wing seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri. Nah, misalnya nih saya buat insert lagi. Nah, ini ada turbulent namanya, turbulent kinetic energy. Nah, dia menandakan level turbulent. Ada juga turbulent intensity, bisa juga. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan lupa di save. Nah, setelah di save nanti format akan ganti. Jadi CST. Ini format khusus untuk save di post. Klik save. Jadi nanti teman-teman yang dibuka tuh .cst-nya nih. Nah, ini yang dibuka nanti. Kayak gitu. Jadi either way teman-teman bisa post pro di Fluent atau post pro di sini itu gak masalah. Tapi saya personally suka dua-duanya sih. Ada kalanya di Fluent, ada kalanya di Save di Post. Nah ini kayak gini nih. Nah ini saya bikin mesh. Ini saya display. Terus ini saya buat kontur CP di wing wall. Color mapnya saya ganti. Nah seperti ini. Nah sekarang saya bikin scene. Saya gabungin deh. Ini. Ini saya transparan. Nah, jadi kelihatan deh kecepatan sekaligus sama CP-nya berapa. Nah, ini saya save juga. Seperti itu. Oke. Jadi saya recap. Jadi di episode kedua kali ini teman-teman belajar membuat domain external flow, terus belajar namanya bikin local sizing, terus setup external flow khususnya aerodynamic di wing itu seperti apa. Terus belajar juga post processing pakai safety post itu seperti apa. Jadi safety post ini bukan suatu kewajiban, ini pilihan. Lebih nyaman yang mana gitu. Karena masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi secara overall cara kerjanya itu sama gitu. Oke. Jadi
Cukup itu saja di episode kedua kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu didiskusikan mengenai episode kedua kali ini, bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di episode terakhir, yaitu di episode ketiga.